Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya belum makan siang ini. Sama, saya juga nggak pernah makan siang. Makan nasi biasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Dan bersyukur siang hari ini kita bisa bersilaturahim. Saya dan tim saya khususnya baru sampai tadi, sementara tim sebelah kanan saya Ustadz Benri Jaisyur Rahman dan sebelah kiri kita nih Ayah Irwan. Kami satu tim dalam menangani sebuah program di bidang keluarga, masalah parenting khususnya. Nah, hari ini barangkali kita akan berbagi pengalaman. Ustadz Benri nanti akan bertutur tentang anak, Ayah Irwan bertutur tentang keayahan, sementara saya menyampaikan materi Luqman secara ringkas. Tentu pembicaraan kita tidak akan kemana-mana seputar surah Luqman ini, karena memang kita bersama-sama juga sedang menyusun konsep membangun karakter remaja Indonesia berdasarkan Luqman values. Ada 9 nilai-nilai Luqman yang menurut kami sangat luar biasa untuk diterapkan. Baik, saya kira semua sudah hafal surah Luqman ayat 12 sampai 19. Kalau gitu dites dulu, sudah hafal atau belum? Janganlah ya. Oke, saya minta sekarang yang sudah hafal saja. Ada yang sudah hafal surat Luqman ayat 12 sampai 19, bisa bantu saya? Ada? Ada, tapi mungkin tawadhu kali ya. Tawadhu maksudnya tawarna duit berarti di sini. Sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 12. Wa laqad atayna Luqmanal hikmata an ishkur lillah. Dan sungguh telah kami datangkan kepada Luqman al-hikmah. Hikmah untuk senantiasa bersyukur kepada Allah. Singkatnya, orang tua yang sudah mendapatkan ilmu hikmah itu adalah orang tua yang mensyukuri karunia anak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesyukuran ini tentu tidak hanya sebatas ucapan, tetapi sampai ke tingkat terapan. Seperti apa harusnya bersyukur? Ini digambarkan di ayat selanjutnya. Ayat 13 apa bunyinya? إِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ. Bagaimana bentuk kesyukuran Luqman yang telah memiliki ilmu hikmah dalam mendidik anaknya. Ingatlah ketika Luqman berkata, Ya bunayya, bukan ya ibni, tapi ya bunayya, wahai ananda. Itu panggilan mesra kepada anak, panggilan kasih sayang kepada anak. La tusyrik billah, janganlah kamu syirik kepada Allah. Ini pendidikan pertama, values-nya. Jadi ada 9 sistem nilai. Yang pertama apa? Bentengi anak dari syirik. Kenapa bukan diajarkan tauhid dulu, Ustaz? Ya, karena setiap anak yang terlahir sebetulnya sudah bertauhid. Ya, karena sebagian besar orang tuanya itulah yang merusak tauhid anaknya. Yuhawwidani wa yunassirani wa yumajjisani. Penjahat pertama di muka bumi ini adalah orang tua, yang meyahudikan anaknya, menasranikan anaknya, dan memajisikan anaknya. Jadi menghilangkan fitrah tauhidullah yang ada di dalam diri anaknya. Karenanya
tugas pertama orang tua sebetulnya adalah membentengi fitrah anak dari syirik. Itu nomor satu. Ingat baik-baik ya. Jadi sistem nilai yang pertama dalam metode Luqman apa? Bentengi anak dari syirik. Jadi apa yang kita bicarakan di sini tentu anak remaja secara umum. Nanti tentang usia seperti apa secara detail Ayah Irwan dan Ustadz Benri akan bicara juga. Saya akan sampaikan saja dulu sistem 9, sistem nilai. Tetapi ketika kita menyampaikan kepada anak agar jangan syirik, itu harus dengan alasan rasionalnya supaya anak bisa menerima. Apa alasannya? Inna syirka lawulmun azim. Ananda, karena syirik itu sesungguhnya adalah dosa besar. Apa sih dosa besar? Itu juga harus dipuaskan ke benak anak. Misalnya, nah, jangan takut kepada selain Allah, jangan berharap kepada selain Allah, jangan pasrah kepada selain Allah, jangan mencintai melebihi cinta kita kepada Allah. Itu yang harus diajarkan. Memangnya kenapa mah? Pasti ngejar lagi tuh anak-anak. Iya nak, kenapa kamu takut kepada yang tidak membahayakan? Bodoh gak? Bodoh, karena yang bisa mendatangkan mudarat hanya Allah. Buat apa kamu berharap kepada yang tidak punya, yang tidak bisa memberi? Karena yang bisa memberi hanya Allah. Jangan cinta kepada yang tidak setia kepadamu nak, gitu. Karena yang selalu setia kepadamu hanya Allah. Ini bukan berarti suami istri jangan setia, gitu. Tapi setianya karena Allah. Jangan bersandar kepada yang rapuh, karena yang maha kuat. Kalau kamu sudah bersandar ke Allah, pokoknya kamu tidak butuh sandaran yang lain. Anak-anak butuh ini semua. Jadi Al-Quran itu memberikan bimbingan kepada kita begitu detail agar lahir generasi-generasi Islam yang baik. Nah, apalagi zaman sekarang ini, sekolah-sekolah itu hanya memberikan asupan akademik saja di otak. Apa self esteem dan self konsepnya, istilahnya Ayah Irwan barangkali. Jadi di sekolah itu kadang-kadang anak-anak tidak dibentuk tentang karakter aktualisasi dirinya. Lihat tuh akhirnya berantem, pacaran, bahkan berzina. Kasus-kasus belakangan ini kita lihat kan. Memang sih sekolahnya pagarnya kuat, ada satpamnya, pemeriksaannya juga luar biasa. Nggak taunya disodomi anak di dalam. Saya mau ceritakan ini maksudnya begini. Bukan untuk merendahkan. Kader kami baru pulang dari Suriah. Melihat informasi apa yang terjadi. Anak di sana susah cari kampus. Anak di sana susah cari sekolah. Tetapi demi Allah, andai semua kampus dan sekolah hancur dibom akibat perang, andai seluruh perpustakaan di bumi juga ditelan bumi karena bencana, dan masih ada Al-Quran, insya Allah akan lahir manusia hebat, anak jenius, dan peradaban yang kuat. Itu sudah dibuktikan di Gaza itu. Jadi salah besar kalau anakmu kau sekolahkan dengan ilmu-ilmu dunia, tapi nggak ada Quran di dalam hatinya. Apa yang terjadi? Coba lihat perilaku sekarang. Dengar berita kemarin, anak umur berapa tahun? 13 atau 14 tahun? 13 tahun lompat dari apartemennya gara-gara nggak boleh nonton Superman 2 kan? Berapa? 5 tahun ya, sorry. Anak umur 5 tahun. Apa yang dididikan orang tuanya selama ini sampai anaknya begitu mempahlawankan Superman yang celana dalamnya saja masih di luar? Coba lihat. Kemarin teman saya juga miris gitu. Dia seorang direktur di sebuah televisi bidang pemberitaan. Kok bisa ya karakter babi menjadi pahlawan, dan anak saya menjadi begitu ngefans sama karakter babi yang merupakan tontonan anak-anak ini.
Kalau Tom dan Jerry lagi ribut, pahlawannya adalah anjing biasanya. Gitu. Begitu kuat serangan-serangan di pikiran anak-anak, kalau kurang-kurang kuat jangan dianggap sembarangan itu. Umur 5 tahun loncat dari apartemennya cuma gara-gara nggak boleh nonton Superman 2. Di dalam Al-Quran, fa inna awhanal buyuti labaitul ankabut, sejelek-jelek rumah itu adalah rumahnya laba-laba. Tapi kok bisa Spider-Man menjadi superhero? Pembalikan karakter ini. Yang ingin saya sampaikan adalah, kalau sampai pendidikan kita tidak berangkat dari Al-Quran, ini jungkir balik nih kehidupan ini. Diteliti sama tim kita, di sebuah kota di Pekalongan, anak SMP dan SMP saja, bukan di Pekalongan, di Cirebon, itu ada 1000 anak laki-laki dan perempuan yang jadi gay dan lesbi. Jadi tanpa disadari, anak-anak kita di sekolah itu, di tingkat SMP itu, hari-harinya sudah bergaul dengan pemikiran-pemikiran yang sudah jungkir balik. Bercanda ala banci itu jorok. Ya, berpenampilan ala banci dalam bahasa agama itu hina, tapi sekarang dianggap tren. Bahkan seorang petinggi di sebuah televisi bilang begini, masyarakat Indonesia sakit. Kenapa? Ada acara yang ratingnya paling tinggi, kalau si aktor pemeran banci ini nggak masuk karena sakit, itu ratingnya langsung jatuh gitu. Jadi betapa jungkir baliknya. Dan kurikulum sekarang juga sudah didesakkan kepada anak-anak. Nah, saya maaf nggak bisa tampilin gambar yang saya punya karena harus ke hotel, kena macet jadi kesini dulu. Kalau ke hotel dulu sudah bubar acara. Jadi anak-anak diminta nggak usah risih kalau melihat hubungan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan laki-laki, atau laki-laki berhubungan dengan kedua jenis seks. Ini bahkan pertarungan di rancangan undang-undang di DPR tentang LGBT, lesbian, gay, bisex, dan transgender ingin dilegalkan. Dan sedikit anggota dewan yang care dengan persoalan seperti ini. Jadi kalau saya tanya sama bapak-bapak dan ibu-ibu, kurikulum mendidik anak di rumah tuh apa sih sebetulnya? Pegangannya? Al-Qurannya yang mana? Gitu. Makanya kalau nggak dibacain satu hadis setiap hari di rumah, kasihan anak-anak. Baik, mari berlanjut bersama saya. Syarat yang kedua, sistem nilai yang kedua setelah jangan syirik adalah birrul walidain. Apa ayatnya selanjutnya? Wa wasainal insana biwalidayhi, dan kami wasiatkan kepada kedua orang tuanya agar berbakti kepadanya. Jadi pendidikan kedua terhadap anak ini setelah jangan syirik adalah berbakti kepada kedua orang tua. Bapak dan ibu wajib membacakan hadis-hadis tentang birrul walidain. Satu hari di zaman Rasulullah SAW, ini dari riwayat yang sahih, saya sampaikan saja riwayat maknanya. Ada seorang anak lapor kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayahku hendak merampas hartaku." Rasulullah kemudian minta kepada anak ini, "Datangkan ayahmu ke sini." Singkat cerita, Rasulullah meminta sahabat untuk bertanya kepada si ayah. Coba tanyakan kepada dia, apa yang hendak kau utarakan kepada anakmu tapi selama ini tak pernah kau suarakan dan anakmu tidak pernah mendengarmu, katakan. Si ayah ini kemudian dengan segukan menceritakan, "Aku besarkan dia. Aku berkorban mencari nafkah, kukorbankan bahkan nyawaku untuk membesarkan dia. Di setiap saat pekerjaanku aku terus berpikir tentang dia, agar dia selamat hidupnya. Betapa aku mencintainya, tapi setelah dewasa dia kasar kepadaku,
dia jahat kepadaku. Disebutkanlah, ya Rasulullah, apa pendapatmu? Atas izin Rasulullah SAW, ada sahabat kemudian tarik baju anak itu di lehernya, lalu berkata, anta wa maluka li abika. Kamu dan semua hartamu adalah milik ayahmu. Orang tua, ayah harus ajarkan itu pada anak, tapi jangan tarik bajunya. Ini kasusnya agak berbeda, tapi anak-anak tidak tahu itu. Birrul walidain, ummuka, summa abuka. Ya, 3 kali itu ibu, baru kemudian ayah. Sampai di sini dulu. Anak harus mengerti ilmu birrul walidain. Bagaimana agar dia senantiasa hormat kepada kedua orang tua. Orang tua yang gagal mendidik anaknya birrul walidain, orang tua yang durhaka. Selama ini kita cuma dengar anak yang banyak sebetulnya orang tua durhaka. Karena umumnya anak-anak durhaka itu dibesarkan oleh orang tua yang durhaka. Karena tidak mendidik birrul walidain, bagaimana hormat kepada kedua orang tua yang tidak diajarkan kepada anak-anaknya oleh si orang tua ini. Baik. Tetapi diberikan alasan, kenapa sih kamu harus birrul walidain? Anak harus dipuaskan pula logikanya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Itu yang pertama. Yang kedua, anishkurli wali walidaika ilayyal masir. Kalau anak bertanya, kenapa saya harus hormat kepada kedua orang tua? Kalau aku boleh memilih, aku juga nggak mau kok punya orang tua kayak begini. Gitu. Seandainya boleh milih begitu. Katakan, nah ini adalah perintah Allah. Misalnya, nak tolong ambilkan gelas itu. Ini mama ini kayak nggak punya tangan deh, gitu kan? Oh, ambillah, gitu kan? Diambil juga, kemudian dikasih mamanya. Atau papanya bilang, nak tolong buangkan puntung rokok ini. Ah, ini orang tua durhaka. Ciri-ciri orang tua durhaka, masih ada sisa potongannya, nak tolong buangkan rokok papa ke sana. Itu anak biasanya, setelah nggak kelihatan bapaknya, dia hisap dulu, baru kemudian dia buang. Ini orang tua. Ada nggak di sini kira-kira orang tua durhaka seperti ini? Nah, itu kadarnya bagus, nanti anaknya akan seperti itu. Baik. Alasan yang pertama adalah karena perintah Allah. Makanya di ayat ini wa wasainal insana biwalidayhi. Bukan Luqman yang berkata, tetapi Allah langsung yang mewasiatkan kepada seluruh anak agar hormat kepada kedua orang tuanya. Yang kedua, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Ibu terutama yang paling bagus menjelaskan adalah ayah. Nah, waktu kamu di rahim mamahmu berat sekali, susah sekali, tidur pun susah, baring kiri susah, baring kanan susah. Paling anaknya bilang, papa so tahu kayak ngerasain aja gitu kan. Cuma mungkin lebih objektif kalau ayahnya yang menasehati. Kalau ibunya menasehati, mungkin ya itu kan resiko perempuan, mah kan gitu nanti. Ini anak-anak yang kurang sopan barangkali. Tapi memang ini harus sering diulang-ulang kepada anak supaya dia mulai bagus. Kalau sekarang kan tinggal lihatin di internet saja bagaimana proses kelahiran dan bagaimana perjuangan orang tua di situ. Baik. Yang kedua itu. Yang ketiga, kenapa sih harus berbakti kepada kedua orang tua menurut ayat ini? Anishkurli wali walidayk. Berbakti kepada kedua orang tua itu adalah salah satu bentuk bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada kedua orang tua. Itu 3 alasan kenapa harus berbakti kepada kedua orang tua yang harus ditanamkan ke dalam jiwa anak. Ini kalau saya ngomong sendirian panjang urusannya. Ini udah berapa menit ini? Hah? Baik, saya lanjut dulu. Terus saya poin-poin saja ya. Setelah birrul walidain yang kedua, yang ketiga itu apa?
Ya bunayya, innaha in taku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ard ya'ti biha Allah. Innallaha latifun khabir. Sistem nilai yang ketiga yang harus ditanamkan adalah muraqabatullah. Apa yang ketiga? Oke, yang pertama apa tadi? Jangan syirik. Yang kedua, birrul walidain. Yang ketiga, muraqabatullah. Apa itu muraqabatullah? Merasa dalam pengawasan Allah. Kalau anakmu sudah punya itu, di rumah mau pakai wifi, biar anak pegang gadget sekalipun, dalam kamarnya sendirian, insya Allah antivirusnya, ya, atau yang memblok porno, yang memblok apa saja yang bisa merusak otak anak, ada. Kalau pada anak kita sudah punya yang namanya muraqabatullah. Kalau anak-anak nggak punya ilmu muraqabatullah dan orang tuanya tidak menanamkan chip muraqabatullah, merasa dalam pengawasan Allah, anaknya cuma taat di depan orang tuanya. Mama kan sudah bilang jangan, kayaknya mama pengen mati aja deh lihat kamu, gitu ya. Nanti mama laporin sama papa kamu ya. Gitu. Ini mungkin anaknya selepas dari mamanya bilang sama teman-temannya, nyokap gue kalau lagi habis obatnya kayak begitu, memang udah tenang aja. Kenapa banyak orang tua capek melihat perilaku anaknya? Mama kan sudah bilang, mama sudah berulang-ulang. Percayalah, kalau qala mama wa qala papa, itu gak kuat narasinya. Mungkin di dalam benak anak ini tidak pernah dihujamkan qala Allah wa qala Rasulullah. Mungkin jarang diperdengarkan kepada anak itu kalimat-kalimat Allah. Dulu waktu di pesantren, saya hampir pulang tahun ketiga. Bagaimana nggak minta pulang? Cucian numpuk, kudisan menyerang, wesel nggak dikirim, PR belum selesai, sanksi menunggu nanti sore tinggal digaplokin. Kayaknya mau teriak, "Mak, pulang!" Tapi untunglah bapak saya bilang begini, "Nak, kamu nih sedang dalam gemblengan Allah. Kamu dalam penjagaan malaikat Allah. Percayalah, kalau kamu ikut sama Rasulullah, pasti kamu sukses, Nak." Demi Allah, kalimat itu sangat menghujam di dalam hati saya. Nah, seandainya ayah saya saat itu tidak berbicara tentang qala Allah, mungkin saya udah cabut gitu. Ya biasalah masa lalu bandel-bandelnya dulu itu. Tapi untung yang dihujamkan adalah qala Allah wa qala. Nah, sekarang kalau anak gak dibacain Quran, ya gara-gara orang tuanya tidak hafal kan, tidak dibacain hadis, karena nonton TV aja di rumah bawaannya hadis Riyadhus Shalihin tidak dibacakan. Budaya mengawal anak dengan wahyu itu nggak ada di rumah. Ya, seharusnya anak harus kita kawal dengan budaya lekat dengan wahyu, baca Quran 1 juz. Makanya saya senang dengar ada WhatsApp kiriman begini tentang orang tua yang anaknya bagus. Bagaimana kamu bisa lakukan ini? Jadi ada cerita seorang syekh di Masjid Nabawi ya, datang anak umur di bawah 10 tahun. Itu kemudian datang minta belajar di halaqah hafal Quran. Terus dites membaca surah Juz Amma hafal. Dites membaca surah Al-Mulk hafal. Dites membaca surah Al-Baqarah hafal. Jadi kamu datang ke sini sebetulnya mau ngapain? Kamu sudah hafal 30 juz? Sudah. Mau ngapain? Ya saya cuma senang dengan orang-orang dan teman-teman yang suka menghafal Quran. Si Syekh ini kemudian kaget dan tertarik, coba panggil orang tuamu ke sini, nih bagus banget si anak ini gitu kan. Didatangkanlah orang tuanya, ternyata yang datang orang tuanya nggak ada penampilan nyunnah. Ya, jenggotnya kira-kira dikuncir gitu kan. Celananya juga masih isbal, datang pakai t-shirt. Lalu dia bilang begini, saya memang cuma suami yang biasa-biasa saja. Yang mendidik anak ini adalah istri saya di rumah. Gimana cara mendidiknya? Begini, siapa yang
menyelesaikan 1 juz bacaan hari ini, dia yang berhak menentukan dari 3 anaknya, 1 ini yang berhak menentukan besok menu makanan apa di rumah. Liburan mau kemana akhir minggu, yang menentukan adalah siapa yang paling banyak menyelesaikan hafalannya. Dia menentukan. Liburan akhir tahun mau pergi kemana, yang berhak menentukan adalah siapa yang dahulukan khatam, menghafal 30 juz. Nah itu diatur di rumah dengan cara sesederhana itu di rumah. Tapi kalau orang tuanya pergi ke mall Denpasar gitu kan, anaknya mau ini kasih, mau beli gadget kasih, terus tapi nggak ada bargaining prestasi, ya akhirnya anaknya resist biasanya. Apalagi tidak didekatkan kepada Al-Quran. Kemarin di Aceh kami dapat anak umur 7 tahun, ayahnya tunanetra, anaknya juga tunanetra. Tapi karena ayahnya cinta Al-Quran, walaupun dengan membaca braille dan belum hafal, anaknya yang duluan hafal juz amma, karena sering dengar bapaknya baca juz amma. Lalu kita tanya, apa cita-citamu nak? Ingin jadi imam Masjidil Haram. Jadi cita-citanya begitu besar karena dididik seperti itu. Tapi ini kata ayahnya ketika kita ngobrol, ayah yang lain lagi dari Ambon, waktu kita audisi, seumur hidup Ustadz, saya dibodoh-bodohin orang tuh oleh anak saya ini. Kenapa? Waktu nonton acara Hafiz Indonesia di RCTI, makanya dia juga ke Makassar mau ketemu saya, dia bilang sama bapaknya, bapak ini bapak bodoh. Dia bilang. Kenapa? Kenapa bapak tidak jadikan saya seperti anak yang di TV itu menghafal itu? Bapak ini bodoh. Akhirnya dengan itu dalam 1 tahun dia hafal juz amma, ikut audisi dari Ambon terbang ke Makassar, dia paksa bapaknya dan bapaknya kemudian ongkosi dia. Dari mana itu semua? Itu karena memang bapaknya yang terus memotivasi kebaikan-kebaikan. Nah, muraqabatullah yang saya ceritakan tadi, anak-anak merasa dalam pengawasan Allah, awalnya memang harus diinput data dari orang tuanya itu. Tapi selanjutnya harus dikawal lagi dengan sains, harus. Makanya ayatnya begini bunyinya, wahai Ananda, andai ada perbuatanmu yang kecilnya sekecil biji atom atau sel atom, dan sel itu berada di dalam batu, berarti kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Atau perbuatanmu itu kecil dan sekecil atom kemudian melayang-layang di jagat raya, atau saking kecilnya kemudian berada di dalam perut bumi, itu kan artinya perbuatan baik atau perbuatan buruk yang kecil yang tidak terlihat, itu maksudnya ya'ti bihallah, garis bawahi yang ini, Ananda, Allah akan pasti mendatangkan hukumannya kepadamu. Anak-anak harus difahamkan itu. Tapi gimana kalau orang tuanya sendiri nggak paham, Ustaz? Misalnya orang tua nggak paham gini, nah nanti kalau kamu sudah besar jangan kayak bapakmu ya nak ya. Perasaan jahat istri terhadap suami seperti itu ada balasannya. Allah akan balas juga dengan perasaan yang menyakitkan kepada dia. Itu yang disebut dengan neraka hutamah itu. Coba baca surah Al-Humazah. Ini yang banyak gosip, biasanya bapak-bapak, jadi saya suruh baca ibu-ibu. Baca surah Al-Humazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla layunbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal af'idah innaha 'alaihim muhsadah fi 'amadin mumaddadah. Celakalah para pengumpat dan pencela. Pengumpat masih di dalam hati, pencela sudah terekspresikan. Biasanya orang-orang yang jahat hatinya dan perasaannya itu jama'a malahu wa addadah. Kerjaannya numpuk-numpuk harta dan menghitung-hitung. Selanjutnya dia kena penyakit jiwa, yahsabu anna malahu akhladah. Dia pikir hartanya itu bisa membuat kekal dirinya, itu penyakit jiwa yang berbahaya. Kalla, Allah tepis keyakinan yang salah itu. La yumbadanna fil hutamah.
dia akan dilempar ke dalam neraka Hutamah. Apa itu neraka Hutamah? Seperti apa siksaan yang ada di dalamnya? Neraka Hutamah dikhususkan untuk para pengumpat dan pencela. Orang-orang yang suka jahat perasaannya. Misalnya suami sering jahat sama istrinya. Istri belum pulang jam sekian. Ya, jam 7 gara-gara macet di depan mall Denpasar. Lalu ditanya, kemana kamu? Jangan-jangan gitu ya. Saya ingin katakan setiap perasaan jahat akan ada balasannya. Dan api pembakar perasaan nggak kelihatan. Lanjut ayat ini. Neraka Hutamah. Narullahil muqadah. Di dalamnya tuh ada api yang berputar. Microwave. Panas nggak? Kelihatan nggak apinya? Ini api manusia. Tapi yang satu lagi ini adalah narullah. Apinya Allah yang nggak sama dengan api manusia. Daya bakarnya juga luar biasa. Gayanya apa? Daya bakarnya seperti apa? Tattali'u alal afidah. Yang bisa membakar perasaan-perasaan yang tidak nampak yang ada di dalam nalurimu itu. Terbakar. Supaya rileks dan gak terlalu berat, ada lagu masa lalu zaman-zaman saya masih muda itu. Wahai kau burung dalam, sungguh nasibmu tak seorang pun duka lara. Terus apa? Hati menangis, salah, batin menangis, hati patah. Riwayat tertulis penuh dengan kasihan banget. Burung dalam sangkar itu. Pedih-pedih perasaan burung dalam sangkar yang tertulis riwayat hidup dengan air mata itu adalah karena mungkin punya perasaan-perasaan jahat di dalam dirinya. Dan Allah siksa dalam bentuk perasaan. Dan ada api Allah khusus untuk itu. Jadi kalau sudah tahu ilmu ini kira-kira mau nggak berprasangka buruk? Enggak. Jadi kalau ada suami sakit hati sama istrinya, istri sakit hati sama suaminya, sebetulnya bukan karena suaminya yang jahat atau karena suami istrinya yang berselingkuh dalam pikirannya, bukan, tapi karena perasaannya yang jahat yang kemudian disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Batin menangis, hati patah, riwayat tertulis penuh dengan tetesan. Anak-anak harus difahamkan sainsnya itu bahwa ya'ti bihallah, akan ada balasannya. Wahai anakku, mama tidak lihat, papa tidak lihat, tapi satu hari ini juga cara menanamkan muraqabatullah pada anak. Satu hari suami pulang. Dan hari ini adalah hari istimewanya suami. Istri sudah belanja sejak pagi. Memasak masakan istimewa untuk sang suami, pangerannya pada malam hari ini. Ketika masakan kesukaan suami sudah disiapkan di meja di luar, istri kemudian beres-beres di dalam dan mandi-mandi mau bersih-bersih, mau nemani suami makan malam pada malam hari itu. Tiba-tiba di depan terdengar suara pintu. Assalamualaikum. Bedakan kalau assalamualaikumnya panjang nih. Artinya ada pengemis nih. Kalau tamu kan assalamualaikum. Kalau assalamualaikum agak panjang nih. Saya di Arab suka bingung dengan salamnya orang Indonesia. Assalamualaikum. Dibuka pintu itu ternyata seorang pengemis tua bersama anaknya dan terus terang dia jujur menggigil badannya gemetar dan lapar. Ekspresi orang tuan rumah suami yang dikasih makanan istimewa oleh istri ini dengan mudah memberikan kepada pengemis di luar. Anak lelakinya yang sangat mencintai ibunya marah sama ayahnya. Ayah, coba pikir ayah, kalau mama tahu, andai mama lihat betapa jahatnya perbuatan ayah sore ini.
Mama masak yang istimewa untuk ayah, tapi ayah berikan pengemis itu. Betapa kejamnya perasaan ayah. Ayahnya panggil anaknya, peluk anaknya. Nah, kalaupun ibu tidak tahu, Allah tahu. Itu jawaban si ayah. Nah, ibu memang tidak tahu, tapi Allah tahu. Ayah seperti ini nggak mungkin kerja sama anaknya untuk bohongin ibunya. Dan ibu seperti itu nggak mungkin kerja sama anaknya untuk bohongi. Jangan bilang-bilang sama bapak ya nanti ya. Nah ini ibu durhaka yang seperti ini. Menanamkan muraqabatullah. Baik, saya ingin sampai muraqabatullah saja dulu. Sistem nilai berikutnya baru kemudian sholat. Sholat ini nomor 4. Setelah sholat kemudian sabar. Sabar. Dan kemudian yang selanjutnya setelah sholat nomor 4 yang kelima adalah amar ma'ruf nahi mungkar dulu, itu harus ditanamkan kepada anak. Yang keenam baru sabar. Nah, yang ke-7, ke-8 dan ke-9 adalah akhlak. Akhlak, inti kata akhlak yang harus diajarkan kepada anak adalah jangan sombong. Itu kata kuncinya. Pendidikan akhlak kepada anak di dalam surah Luqman ini intinya jangan sombong. Dan jangan sombong dalam bentuk akhlak dalam 3 ekspresi. 1, mimik wajah. Wajah harus selalu senyum, baik gitu ya. Hormat. Yang kedua, akhlak dalam bentuk gestur tubuh. Jadi bahasa tubuh harus diajarkan kepada anak. Nanti Ustadz Benri tolong ajarkan kepada ibu-ibu bagaimana supaya anak-anak ini nggak disodomi. Ya, karena anak ini nggak mengerti tubuhnya. Dan yang ketiga adalah pola komunikasi. Ajarkan sama anak-anak tentang pola komunikasi. Nanti Ustadz Benri juga mungkin bisa mengajarkan ciri-ciri penghuni surga, tutur katanya seperti apa, pola komunikasinya seperti apa. Dan rumah tangga calon penghuni surga itu seperti apa orang tuanya dan seperti apa ayahnya. Mungkin nanti ayah Irwan yang berbicara. Jadi ada 9 sistem nilai Luqman. Yang pertama apa? Jangan syirik. Yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga, muraqabatullah, merasa dalam pengawasan Allah. Yang keempat, salat. Yang kelima, amar ma'ruf. Jangan ilmu demo yang diajarkan kepada anak. Amar ma'ruf nahi mungkar. Yang keenam, anak-anakmu perlu bantuan ilmu sabar darimu sebab dia menghadapi persoalan yang berat di dalam kehidupannya. Dan kemudian 3 jenis akhlak. Akhlak dalam bentuk berekspresi di wajah. Kemudian 8 akhlak dalam bentuk bahasa tubuh. Dan yang ke-9 akhlak dalam bentuk pola komunikasi. Ada 7 pola komunikasi di dalam Al-Quran yang tidak mungkin saya sampaikan semuanya. Insya Allah saya berharap saya akan datang lagi, tapi kali ini dengan cara-cara yang harus rapi. Saya ingin kumpulkan anak-anak SMP dan SMA minimal Sedenpasar. Saya bertiga akan berikan pelatihan buat mereka tentang metode Luqman ini. Gimana? Setuju? Kalau orang tuanya punya kesulitan, kami sudah punya modulnya. Insya Allah kami sudah punya presentasinya dan kami bisa ganti-gantian. Insya Allah akhir bulan ini di Sumatera Barat untuk 1000 anak se-Bukit Tinggi. Kemarin kita udah lakukan juga untuk 800 anak se-Makassar. Kita juga udah lakukan di Bandung, kita udah lakukan di Jakarta. Denpasar kapan kira-kira gilirannya? Tunggu tanggal mainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan kepada Ustadz Benri. Terima kasih Ustadz. Akhirwan saya duluan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Bunda dan ayah yang saya muliakan, calon bunda dan ayah yang juga saya muliakan, saya cintai, teman-teman cilik, anak-anakku yang juga hadir, kita berdoa untuk mereka semoga jadi pemimpin hebat di masa depannya, insyaallah. Saya Benri Jesur Rahman selama ini memang diminta untuk lebih banyak bergelut aktivitas pembinaan anak dan remaja, dan
selama ini juga diminta oleh Ustadz Bakhtiar Nasir, ya, dan ini guru saya juga Ayah Irwan, untuk bagaimana melakukan pendampingan kepada anak dan remaja. Bunda dan Ayah, kalau memang selama ini saya yakin bahwa apa yang disampaikan oleh Ustadz Bakhtiar tadi ini adalah 9 prinsip 9 nilai yang memang harus ada aplikasinya dalam aktivitas kita, dan tentu ini adalah sebuah upaya kita khususnya orang tua agar jangan sampai menjadi orang tua yang durhaka. Sekarang kita disadarkan dengan banyaknya fenomena yang ini sebenarnya adalah teguran sejauh mana rumah tangga benar-benar efektif dalam menanamkan nilai. Saya boleh katakan sekarang ini Allah telah bukakan berbagai macam peristiwa untuk menunjukkan betapa sekarang telah terjadi malpraktek paling bahaya di dunia. Malpraktek paling bahaya di dunia itu adalah malpraktek menjadi orang tua. Kalau dokter malpraktek, maaf, mungkin pasien nyawanya tidak tertolong, jadi korban, betul. Arsitek malpraktek, maka bangunan roboh, ada korbannya. Tetapi orang tua malpraktek, maka generasi masa depanlah yang rusak. Itulah kenapa sekarang lagi kita dihantam dengan berbagai macam kasus. Ketika Ustadz Bakhtiar tadi menyampaikan metode Luqman, itulah sebuah kunci bagaimana kita untuk bagaimana memilah untuk menyelesaikan kasus ini. Saya kalau di Jakarta itu sedang mengamati memang fenomena. Kalau Jakarta itu kan trennya sekarang ada, ya. Kalau dulu tuh trennya anak alay, tahu ya Bu ya. Setelah tren anak alay itu muncul anak cabe-cabean. Ya, pernah dengar istilah ini? Ya, kalau cowok terong-terongan, ya. Kalau bencong terong dicabein, ya. Setelah cabe-cabean ada lagi jamur, tahu Bu? Jamur tuh janda di bawah umur. Ya, terakhir ujung-ujungnya jagung bakar. Jagung bakar itu jablay tanggung, bisa diajak ke kamar. Suatu saat ketika saya baru pulang dari Akau ngisi kajian, saya malam dari Ar-Rahman Quran Learning tempat Ustadz Bakhtiar Nasir, pulang saya melewati di daerah Taman Mini yang orang Jakarta Jakarta tahu, di daerah dekat Masjid Atin, ya, Masjid Agung Atin yang besar itu. Banyak anak muda nongkrong di sana, ya, dan banyak anak perempuan, ya, yang ternyata saya temui mereka biasanya ngumpul malam-malam sampai subuh, ya, khususnya anak perempuan di sana. Disitulah saya baru dapat cerita dari mereka bahwa memang miris sekali, ya, bahkan mereka bisa mengatakan cabai-cabean itu ada 2 jenis, kata mereka. Ada cabai merah, ya, ada cabai hijau. Yang sisanya mungkin cabai busuk. Cabai merah itu katanya anak ABG yang mereka, maaf, tubuhnya rela dijamah, dipegang oleh lelaki lain sekedar untuk eksistensi sosial. Asal yang megang ini orang beken, orang terkenal, artis, nggak apa-apa. Kalau perlu diupload di Facebook dan di Twitter. Ya, makanya kalau ngomong sama mereka itu, diskusi mereka tuh mimpi banget bisa ditidurin sama Al, anaknya Ahmad Dhani. Ya, itu ABG perempuan di sana. Nah, suatu hari saya dapat email, ya. Saya sebenarnya gak enak juga nyebutin email, tapi nggak apa-apa buat pelajaran, ya. Jadi ada judul emailnya itu pertanyaan dari anak cabe-cabean, katanya. Ustadz, saya pernah dengar kajian Ustadz di SMA saya, kurang lebih gitu. Nama saya ini, saya hamil oleh teman satu sekolah saya, kebetulan anak yang keren, beken di sekolah saya, dan saya dikeluarin tapi dia enggak, karena dia anak kesayangan pas sekolah. Setelah diselidiki ternyata bukan hanya saya yang hamil, teman saya satu geng dihamilin juga oleh lelaki yang sama. Jadi totalnya ada 3. Berceritalah perempuan ini, kemudian pertanyaan terakhirnya, Ustadz, menurut Ustadz yang lebih pantas jadi istrinya yang mana? Saya berpikir ketika mengurai masalah itu, ujung-ujungnya kan pengen tobat, saya pikir. Ternyata enggak, mereka nanya yang pantas jadi istrinya yang mana. Kan saya duluan yang ditidurin. Sampai saya kalau mau iseng saya jawab, kenapa enggak istiqoroh dulu?
Kan nggak mungkin juga saya jawab itu. Ayah Irwan memberitahu saya harus didatangi. Kau perlu keluarganya kita bicara. Kenapa ini muncul? Ini juga penting. Maka berapa pekan ini, berapa bulan ini kita ditampar ya. Tadi ada dari Payakumbuh nelpon saya kasus yang terbaru di, tahu udah baca koran dari 50 kota itu yang arisan seks. Ya, itu sungguh sangat memprihatinkan kita. Ya. Makanya sekilas mungkin kita berpikir apa solusinya, mau tidak mau kita harus kembali ke rumah. Belajar lagi. Belajar menjadi orang tua. Metode Luqman yang tadi disampaikan oleh Ustaz Bakhtiar itu sebenarnya mengarahkan kepada poin-poin penting. Salah satunya adalah kenapa kita menanamkan pertama kali adalah membentengi akidah. Karena ternyata banyak anak yang sholat tapi akidahnya rusak. Banyak anak-anak kita yang rajin ibadah tapi tergila-gila sama Noah. Rajin sujud tapi ngefans sama suju. Sama Islam bangga tapi ikut konsernya Lady Gaga. Ini banyak. Artinya mereka tidak lagi berpikir, yang penting kan sholat. Makanya mereka adalah di Twitter itu sekarang bikin agama baru namanya agama Cibi, agama Ceribel. Ya, Ustaz Bakhtiar itu ada slide-nya sebenarnya. Ya, kalau agama Ceribel itu di bio Twitternya itu mengatakan fans sejati adalah menjadikan idolanya sebagai Tuhan dan menghamba kepadanya. Ya, makanya mereka bikin blogspotnya tuhanceribel.blogspot.com. Ya, di sana tampilkanlah bagaimana profil 7 Tuhannya. Sebelumnya Tuhannya 9, yang 2 dikeluarin, ini tinggal 7. Kemudian kalau azan berkumandang mereka ganti dengan kalimat Cibihu Akbar, Cibihu Akbar. Bahkan mereka bisa menunjukkan bukti bahwa Ceribel itu Tuhan. Kata mereka adalah lihat kuping Anda bentuknya huruf C. Lihat hidung Anda bentuknya huruf B, Ceribel. Logis nggak? Nggak logis karena memang mereka maksa. Habis itu muncullah agama Smash. Agama Smash itu sampai bikin syahadat baru. Aku bersaksi tidak Tuhan melainkan Smash. Dan aku bersaksi bahwa Rangga, Rafael, Bisma, Diki, Ilham, Morgan, Reza utusan Tuhan. Bikin kitab suci. Di baiat mereka di Bandung. Saya ingin katakan sampai saya ketika di Antv saya baru tahu kalau ternyata yang bikin admin agama Cibi ini ternyata adalah anak muslimah. Jadi admin yang agama Cibi ini ada 11. Yang ngasih tahu salah seorang anak produser Antv ya. 11-nya itu mereka cerita ya, salah satunya deketin saya dipanggil kakak. Kak, yang bikin agama Cibi ini anak sini. Oh, kerja di sini ya, kerjanya apa? PSK. Tahu PSK? Penonton studio komersil. Yang tiap pagi kita dapati la la la, ye, nyuci, jemur kan gitu ya. Ini latihan jadi PSK. Ya. Makanya kalau kita dapati anak seperti ini bermula kenapa? Karena hilangnya daya pikir mereka. Salah satunya kenapa? Karena mereka gampang dipengaruhi. Alay inilah yang sekarang muncul ya. Fenomena alay adalah fenomena di mana anak-anak sekarang itu cirinya 2 anak alay itu. Kamu mau ikut bunda atau ayah terserah. Mau makan mie ayam apa bakso terserah. Ya, mau ikut acara ini atau acara ini terserah. Anak terlalu banyak ngomong terserah, ini tanda alaynya sudah akut. Yang kedua kalau ditanya, Dek, acara tadi di Islamic Book Fair gimana? Ya gitu deh. Terserah dan ya gitu deh adalah sebuah kondisi di mana anak mengalami thinking shock, gagal berpikir. Kita kembalikan lagi bagaimana konsep Quran. Salah satunya memang kenapa Allah dalam banyak ayat mengatakan la'allakum tatafakkarun, la'allakum ta'qilun, agar anak-anak kita salah satunya menjadi hamba yang berpikir. Jadi dia bisa menilai mana yang terjadi. Nah, anak-anak sekarang kenapa gampang dipengaruhi?
Sholatnya aktif tapi maksiatnya jalan, kan istilah anak sekarang tuh STMJ, sholat terus maksiat jalan, ya amar ma'ruf nyambi mungkar, ya rajin zikir pagi hari la ilaha illallah, malamnya ajib 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 ajib, geleng kepala sama. Kenapa begini? Salah satunya karena mereka mengalami sebut adalah kondisi alay, tidak berpikir, ya. Maka metode kita dalam mendidik salah satunya adalah mengasah kemampuan mereka berpikir. Para ayah bunda, banyak sekali kadang kita mendidik anak justru mematikan potensi berpikir anak. Pertama, ada dua metode yang biasa orang tua lakukan untuk mematikan berpikir anak. Yang pertama adalah metodenya adalah seringkali memerintahkan, jarang menanyakan pendapat. Ibrahim alaihissalam itu di dalam surat As-Saffat ayat 102 dapat perintah penyembelihan Ismail. Ini perintah Allah yang nilainya setara dengan perintah-perintah yang lain. Ya, sama-sama wajib. Saat dia mendapatkan perintah menyembelih Ismail, sama-sama wajib, tapi nggak langsung diseret itu anak. Ya, mau kemana ya? Udah diam aja, mau disembelih. Ini perintah Allah ya, nak, maaf nak, udah diam aja. Nggak begitu. Apa jawaban Ibrahim? Apa yang lakukan Ibrahim? Ibnu Katsir menceritakan bahkan anaknya disuruh berpakaian yang bagus, diminta untuk diajak bermain, kemudian keluarlah kalimat saktinya, inni arafil manami anni adbahuka. Nah, ayah bermimpi di suatu malam menyembelihmu. Ini disebut dengan conditioning, ya, disebut dengan pernyataan atas kejadian. Yang kedua, fangdur madza taro, bagaimana pendapatmu nak. Orang tua yang ingin meminta anaknya berpikir, maka lakukanlah metode Ibrahim dalam melatih ini. Salah satunya adalah mengatakan kondisinya, nah, ya, ini kondisinya begini nih, ya, menurut kamu gimana? Yang hilang di anak sekarang adalah sholat, ya, neraka nanti nak, dibantai malaikat, dipotong-potong, mutilasi, enggak. Ini banyak ayah yang seperti itu, ya, ya kamu nanya-nanya mulu, bawel banget nih keturunan ibu kamu ya, kan begitu. Jadi selalu jadi ini adalah anaknya, seharusnya adalah seperti bagaimana tadi Ibrahim, ya, mengasah untuk berpikir. Jadi memang metode Luqman ini pun sebenarnya nanti intinya adalah mengajak diskusi. Ya, jangan sampai justru hilang anak, jadi hilang tidak pernah ditanya. Ya, ayah-ayah di sini mau beli mobil, jangan langsung ngasih kejutan. Ya kan harusnya diskusi dulu, jangan Nina mobil dari kantor, anaknya bilang ya odong-odong, malas nggak bersyukur kamu yang udah untung ayah belikan mobil, udah. Kadang liburan juga nggak pernah diajak diskusi. Lebih enak apa nak? Ada rezeki dari kantor. Alhamdulillah ayah dapat proyek. Kira-kira nih kalau beli mobil, mobilnya yang apa? Mobil apa? Anaknya bilang Alphard ya, Velfire kan gitu ya. Ya anak itu baru beli spionnya doang gitu ya. Ya udah deh Ayla. Ya udah Ayla juga dibelikan, warnanya apa? Putih. Oke, dibawa ke dealer. Dibawa ke rumah, anak disuruh nyuci mobil, kira-kira mau nggak? Mau, karena ditanya. Jadi memang salah satunya kenapa melatih anak remaja sekarang kita yang punya namanya thinking skill. Jadi tugas orang tua adalah melatih ini supaya nanti ketika diajak temannya bukan terserah. Kenapa mereka ikut-ikutan? Karena mereka nggak punya kemampuan berpikir. Kata temanku baik. Ini yang pertama. Jadi memang itu guys, karena waktu saya terbatas, ini poin pentingnya dari apa yang saya sarikan sebagai pengasuh orang tua. Yang kedua, orang tua juga harus memilah dalam mengajak anak agar jangan terjebak secara tidak sadar mendidik anak menjadi hamba orang tua. Kalau tadi Ustadz Bakhtar bilang ketaatan sama orang tua jangan sampai mengalahkan ketaatan kepada Allah. Ya, itulah kenapa di dalam surat Ali Imran ayat 79 Allah kasih petunjuk dua hal, ya. Kata Allah kan gini, maka li basyarin ayyutiyahul kitab wal hukma wan nubuwata tsumma yaqula linnas kunu ibadal min dunillah.
Tidaklah pantas bagi manusia yang diberikan Alkitab, diberikan hukum, bahkan diberikan kenabian. Sebenarnya ini ayat untuk nabi dan pendidik. Tapi sebagai orang tua jadi juga diingatkan, jangan sampai mengatakan kepada anaknya, kunu ibadali min dunillah. Jadilah kalian hamba-hambaku, bukan hamba-hamba Allah. Nah, ini kesalahannya adalah mengajak menjadi hamba-hamba Allah, ya. Walakin kunu rabbaniin, yang benar jadilah hamba rabbani. Banyak ibu bapak memang kadang menjelaskan ke anak lebih deketin gak enaknya jadi ke orang tuanya daripada ke Allahnya. Contoh gini, nak sholat dong nak, kalau kamu gak sholat nanti ayah yang disiksa di akhirat, ya. Kan begitu. Untung anaknya gak bilang, terus gua harus bilang wow gitu. Ini kan versi orang tua. Kenapa akhirnya tadi kata Ustadz Baktiar Allah dulu? Karena supaya tahu ini karena kebutuhanmu dengan Allah. Karena orang tua nggak sadar ada anak yang sholat karena berpikiran gak enak sama bapaknya, gak enak sama ibunya. Bapak saya ustadz, ya apa kata orang kalau anaknya ustadz ternyata akhirnya dia terbebani oleh namanya tadi, akhirnya dia lupa bahwa dia menghamba kepada Allah. Itulah kenapa Al-Quran berpetunjuk kalau ingin mencetak generasi Rabbani, cirinya cuma dua, bima kuntum tu'alimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Intinya dari ayat ini saya tutup adalah agar kalian senantiasa mengajarkan Al-Quran dan senantiasa mempelajarinya. Orang tua yang selamat mengajar anaknya nggak jauh dirinya dari Al-Quran. Ngajarinnya nggak jauh-jauh dari Al-Quran, tapi dia juga belajar Al-Quran. Jangan ngajarin Al-Quran, bapaknya nggak pernah baca. Akhirnya tadi anak sendiri jauh dari Al-Quran. Intinya di situ. Saya pikir ini karena menurut saya materinya nanti bisa dibantu lagi oleh Ayah Irwan selaku praktisi. Ya, dia guru saya yang mengajarkan saya banyak hal untuk berinteraksi terhadap anak remaja. Saya pikir itu nanti mungkin dari beliau kalau ada diskusi tanya jawab silahkan. Beliau taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana mengajarkan ke anak jangan syirik, bagaimana menghormati orang tua, bagaimana cara-cara yang lain-lain itu sudah disampaikan sama Ustadz Bakhtiar dan Ustadz Benri. Saya cepat saja ini karena ini filenya banyak. Jadi ayah dan bunda, semuanya itu harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Kita coba ajarkan ke anak-anak kita. Nah, salah satu kiat dasarnya adalah kita memahami tentang kepribadian anak itu. Nah, kita lihat ya. Jadi ayah dan bunda, kita kan bicara soal kepribadian nanti anak-anak kita ya, yang The Secret of Luqman ini, bagaimana membentuk anak yang kepribadiannya hebat kan gitu ya. Gimana membentuk anak yang kepribadiannya itu tangguh. Kepribadian itu luar biasa. Nah, kepribadian itu unsurnya banyak. Ada usia, ada eksternal, ada yang lain. Itu banyak sekali unsur kepribadian itu. Unsur kepribadian yang ada di tubuh anak itu berkembang sesuai dengan usianya, sesuai dengan stimulannya. Jadi anak kita yang nanti hebat itu dari TK ke SD, kepribadiannya bertambah. Kalau yang asupannya banyak, semakin tinggi usianya, semakin banyak yang kita masuk, kepribadiannya semakin berkembang. Kemudian yang kedua, pertumbuhan dan perkembangan unsur kepribadian itu saling mempengaruhi. Ya. Yang ketiga, usia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi perkembangan unsur-unsur kepribadian tersebut. Jadi usia, dari sekian banyak unsur kepribadian, usia adalah salah satunya yang terbesar yang mempengaruhi perkembangan anak-anak kita. Nanti ayah dan bunda, bagaimana ayah bunda menerapkan kesikat jangan sirik kepada anak, bagaimana birwalidain kepada orang tua, bagaimana sabar, bagaimana amal ma'ruf nahi mungkar, itu memang tergantung dari usia. Jadi mutlak kalau ayah bunda mau menerapkan The Secret of Luqman ini, ayah dan bunda paham tentang kepribadian anak, itu mutlak. Ya, saya contohkan begini. Ayah bunda mengajarkan jangan sirik kepada anak 0 sampai 10 tahun pasti berbeda dengan mengajarkan sirik, jangan sirik kepada anak 10 sampai 15. Nah, tadi Ustadz Benri mengatakan seperti yang kita tampilkan tadi, anak usia 10 sampai 15 adalah usia syirik. Usia di mana dia menduakan banyak hal. Nah, ini berbeda kita ngomongnya mengajarkan anti syirik kepada anak kita 0 sampai 10 tahun, beda dengan anak yang 10 sampai 15.
Oke. Nanti juga ayah dan bunda akan frustasi kalau mengajarkan anti syirik atau apa yang 9 value tadi, kalau nggak paham dengan anak remaja ayah bunda, misalnya 10 sampai 15, main kenceng aja, main keras aja, pasti nanti dia tidak memilih berdiskusi dengan ayah dan bunda, dia akan memilih dengan orang lain. Oke. Nah, kita teruskan. Perkembangan itu tidak selalu berlangsung secara deret ukur lurus, bisa fluktuatif, bahkan berhenti sebelum sampai pada perkembangan terakhir. Ayah dan bunda bisa jadi umur anak kita 9 atau 10, tetapi perkembangan kepribadiannya sudah melebihi dari usia umur 10 tahun. Ya. Pertambahan usia tidak selalu sejajar. Kepribadian adalah hasil akhir dari kumulasi perkembangan semua unsur-unsur kepribadian. Nah, ayah dan bunda yang milik Allah SWT, ini menurut saya penting ini, kita lihat. Anak mengenal dan mengetahui nilai-nilai, nah tadi yang dibicarakan sama Ustadz Benri dengan Ustadz Bakhtiar Nasir. Nilai-nilai yang datang dari luar itu melalui panca inderanya. Oleh sebab itulah pembahasan kata siang dan malam kemarin, jadi ada usia-usia yang dikembangkan oleh Allah, itu usia-usia tertentu. Kemarin kita bahas ya, 0 sampai 3 tahun, usia yang dimana yang berkembang? Mata dan telinga. Jadi memang nggak boleh main-main di usia anak 0 sampai 3 tahun. Tadi Ustadz Benri, Ustadz Bakhtiar Nasir mengatakan, jangan terlalu banyak membawa ke mall, jangan terlalu banyak mendengarkan musik, jangan terlalu banyak mendengarkan sesuatu yang lahwi sifatnya, yang sia-sia sifatnya. Jadi yang lebih banyak itu adalah Al-Quran dan hadis dan sirah Rasulullah SAW. Tadi ayah dan bunda, ayah baca, anak mengenal dan mengetahui nilai-nilai itu melalui panca inderanya. Jadi semua indera itu harus kita jaga tuh ayah dan bunda. Semua indera harus kita jaga. 0 sampai 3 tahun nggak boleh terlalu banyak menyerahkan pengasuhan kepada orang lain. Kita sudah bahas kemarin. Karena apa? Karena mata dan telinganya sedang membutuhkan stimulan. Apa itu contohnya? Ayah dan bunda ketika menggendong, mengasihin anak, atau bunda ayah menggendong anak, apa yang tadi Ustadz Bakhtiar Nasir katakan, seringlah mengucapkan kalimatut thayyibah gitu. Jangan sambil ngendphone, jangan sambil pegang BB, jangan sambil nonton TV. Anak kalau ngasihin jangan depan TV. Anak kalau mau tidur jangan depan TV, karena di umur 0 sampai 2 tahun itu jangan terlalu banyak berhubungan dengan layar di digital gitu. Ini pentingnya ya, penting ayah dan bunda ya. Kalau mau mendengarkan, melihat sirah Rasulullah SAW, sahabat-sahabat Rasulullah di umur 0-2 tahun jangan disuplai lewat VCD. Jangan nonton VCD, karena anak 0 sampai 3 tahun dia nggak butuh itu VCD. Yang dia butuhkan adalah cerita Rasulullah, karakter anti syirik dan lain-lain itu muncul dari VCD wajah ayah dan ibunya gitu. Jadi jangan sampai ke gitu, karena ini kita melihat ayah semuanya itu masuk lewat panca indera. Kemudian akalnya mencoba memahami nilai-nilai itu yang masuk tadi itu dan mungkin memilih atau menolaknya. Hasil pilihannya kemudian turun ke wilayah hati yang akan merasakannya lalu meyakini atau mengingkarinya. Jika ia meyakininya maka ia akan menghendakinya, dan kehendak itu menjadi tekad, setelah itu memutuskan untuk melakukannya. Ini kesimpulannya ya. Akal memilih, ya, hati memutuskan, fisik melakukan. Jadi ayah, kita melihat kalau ayah support dengan TV, nanti di anak kita akan melakukan apa semua yang ada TV, karena tidak ada intervensi pengasuhan dari ayah dan ibunya. Nah, untuk mengajarkan 9 yang tadi itu, kita memahami tahap perkembangan perilaku. Nggak bisa ibu mengajarkan anti syirik, jangan syirik kepada anak kita, kalau ibu dan ayah tidak memahami anak ibu dan ayah. Ya, nggak bisa mengajarkan bagaimana sabar ke anak kalau kita nggak memahami bagaimana umurnya anak. Anak TK, ibu sampai jungkir balik mengatakan baca ayat, baca hadis, dia nggak bisa sabar ibu, karena dia nggak paham itu, gitu ya. Ayah atau bunda di usia TK, ayah buka banyak kitab, buka kitab di seluruh depan anak TK, dia bilang ayah sakit itu, ibu sakit, gitu ya. Lama-lama dia robek-robek buku itu, karena nggak pas dengan perkembangan itu.
Nah, kemudian ini perilaku. Ini yang kita pahami, 0 sampai 10 tahun. Anak memperlihatkan perilaku lahiriah bersifat formal, kemudian perilaku tidak mengakar pada kesadarannya sehingga bersifat tidak tetap dan mudah berubah. Perilaku dipengaruhi lebih banyak faktor eksternal. Ini yang paling penting untuk 9 tadi itu. Anak 0 sampai 10 tahun yang lebih banyak datang dari eksternal, dari luar. Jadi intinya 0 sampai 10 tahun itu lakukanlah pengasuhan diprotek dalam tanda petik. Karena yang dominan nanti eksternal. Karena apa? Nanti ayah seperti yang diceritakan oleh Ustadz Benri. Tadi kita ngelihat ada pengaruh televisi, apa-apa yang lain itu eksternal. Anak umur 5 tahun dia nonton Spider-Man, kemudian itu kan eksternal. Dia nggak tahu lantai itu 19 ke bawah itu patah. Tapi dia coba untuk meloncat dan meninggal. Itu eksternal. Kenapa Spider-Man yang masuk ke otaknya, yang bertahan di otaknya? Karena bilah-bilah otak anak 5 tahun itu banyak disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ayahnya tidak mengisinya dengan cerita Rasulullah, cerita sahabat, cerita sahabiah. Kita bahas tadi pagi, tadi siang, tadi malam dan kemarin siang. Jadi apa kewajiban Bapak untuk 9 Secret of Luqman ini? Isi otak anak kita dengan cerita Rasulullah dan cerita sahabat. Ibu khusus anak perempuan tambahlah isi dengan cerita sahabiah. Ini nggak ada negosiasi. Di dalam pekerjaan kami ini kita dalam tanda petik hukumnya wajib. Ibu mau ceritakan tentang sahabiah, nanti akan terlihat anak di akil balik, anak perempuan kita, gitu ya, diperbalik dan akil balik. Oke, kita teruskan. Penilaian anak bersifat egosentris. Anak 0 sampai 10 tahun itu egosentris. Jadi kalau mengatakan menghormati ibumu, sabarlah kamu diawasi oleh Allah. Caranya gimana? Jangan menurut kita, tapi menurut anak. Karena umur ini lagi egosentris, bukan egois. Egosentris itu gimana Ibu? Segala sesuatu di dunia ini kalau ada apa-apa menurut anak izinnya harus sama dia dulu. Dan gitu ya. Kalau ibu mau beli apa, anaknya bilang 0 sampai 10 tahun. Kok beli itu, kok nggak ngasih tahu aku? Gitu ya. Padahal nggak perlu juga kasih tahu dia. Gitu. Jadi mengajarkan yang 9 ini apa? 2 pegangan. Jangan ayah ibu oriented, tapi adalah anak oriented, gitu ya Bu ya. Oke. Pendekatan yang diutamakan apa Ibu? Pengarahan. Pengarahan itu apa? Kalau dia salah, larang. Kalau dia dilarang. Karena nanti Ustadz Bendi menambahkan di dalam surat Luqman dan di beberapa persoalan parenting itu selalu itu ada kata menafikan. Jangan gitu ya. Jadi ibu jangan pernah takut untuk melarang anak-anak. Kalau ada konsep mengatakan jangan sering mengatakan larang ke anak-anak, itu menurut kita dalam kajian kita itu enggak pas. Jadi apa yang kita kerjakan? Larang, karena ini umur tauhid ini Bu. Ini umur nggak boleh abu-abu. Di umur 0 sampai 10 tahun ini nggak boleh abu-abu Ibu. Cuman ibu atau ayah mengatakan larang, tapi jelaskan yang benar seperti apa. Anak 0 sampai 10 tahun ini value yang pertama di Luqman. Dia nonton TV, maghrib, kita udah bilang nak maghrib. Terus katakan, sebentar mah, ini lagi asik nih. Ini ibu gimana? Larang sudah, gitu. Kalau dia nggak mau larang gimana? Bilang apa? Ambil remote-nya, matiin, dan tunjukkan yang benar seperti apa. Walaupun ayah dan bunda dalam penanaman 9 value ini nggak bisa tiba-tiba, nggak bisa kalau orang Betawi bilang nggak bisa ujuk-ujuk langsung berubah gitu, nggak bisa ya. Oke. Jadi yang pertama adalah kalau ada yang memang salah, larang dan katakan yang benar, tapi tetaplah dengan konsep hikmah, tetaplah dengan konsep yang watawasau bil marhamat, dengan kasih sayang. Kemudian yang kedua pembiasaan, ibu, pembiasaan. Jadi memang nggak bisa kalau ibu anak kita melakukan sesuatu yang benar, nah dipegang yang benar itu, kemudian diulang-ulang ibu, diulang-ulang,
Sehingga apa? Fitrahnya anak 0 sampai 10 tahun itu dia menolak sesuatu yang negatif. Itu dulu yang kita pegang. Yang membuat anak kita negatif itu adalah karena fasilitas ini kita biarkan. Anak itu kan menolak, otak anak tuh menolak segala sesuatu yang negatif sebenarnya. Nah persoalannya yang positifnya jarang kita masukkan, yang negatif masuk, gitu Ibu. Ya, oke. Kemudian kita teruskan keteladanan. Di umur 0 sampai 10 tahun, 9 value tadi itu lagi-lagi kita katakan nggak bisa tanpa modeling. Nah modeling itu apa konsep kita kemarin kita bahas? Verbal hanya 10%, tindakan 90%. Jadi ibu, ayah mau tunjukkan keteladanan itu nggak bisa lewat verbal, nggak mangkus katanya, nggak mangkus itu nggak mempan, nggak nyes gitu, ya nggak nyes. Kalau nyesnya gimana? 90% itu lakukan, tunjukkan keteladanan itu. Seperti tadi Ustadz Bakhtiar Nasir mencontohkan, ada anak bilang itu pengemis ya, kenapa begitu? Kalau dia mau ngasih kue atau ngasih uang, kasih langsung. Gitu. Seperti Bunda Niswa tanyakan, anak ada pengemis, itu gimana menurut peraturan undang-undang Pemda? Nggak boleh gitu. Anak nggak ngerti, anak TK nggak ngerti urusan Pemda, gitu. Yang penting dulu kasih dulu. Keteladanan itu ayah dan bunda ya. Tadi wala tusyrik billah atau apa Ustaz, wala tusair khaddaqal linnas wala tamshi fil ardi malaha umarha, itu semua adalah modelnya. Yang pertama adalah konsisten. Ya, yang kedua adalah value. Ibu dan ayah nggak bisa menjadi model kalau nggak konsisten berdua. Nah, diskusi kita kemarin gitu Ustaz ya. Apa yang jadi masalah menjadi keteladanan ini kalau ibu dan ayahnya nggak kompak, nggak konsisten. Nah, contohnya begini, wala tusyrik billah itu. Contoh sederhana nih. Ayahnya bilang, Dek, udah maghrib, TV-nya dimatiin dulu, azan. Kata ibunya, sebentar ya, ini kan penting banget nih. Gitu. Ibu dan anaknya nonton. Ini berdua masalah ini. Di rumah pasti susah untuk jadi model. Kenapa anak 0 sampai 10 tahun bermasalah? Karena bukan persoalan yang lain, karena berdua nggak kompak. Karena berdua sama-sama nggak punya pola yang sama sebenarnya gitu. Itu jadi persoalan ke anak-anak kita. Ya. Pengakuan ketika anak melakukan yang benar, ini pentingnya ya. Kalau misalnya besok itu dia bilang azan, kemudian dia matiin TV-nya, ibu jangan diam aja. Ibu bilang Allahu Akbar, subhanallah, nggak terdengar suara TV, terdengar suara azan sekarang. Sini ibu peluk nak. Gitu. Jadi kalau dia udah dia azan, dia matiin TV-nya. Ibu diam aja. Kata ayahnya, "Ma, mbok ya dipuji anakmu." Allah, biasa aja gitu. Nah, ini nggak pas untuk penanaman yang 9 value tadi itu. Memberikan konsekuensi saat anak melanggar kesepakatan. Nah, kenapa ini kita katakan? Karena usia 0 sampai 10 tahun itu adalah usia tauhid, usia yang bukan abu-abu ibu. Bukan abu-abu. Jadi kalau ayah dan ibu mau menjadikan anak hebat di umur 0 sampai 10 tahun, keduanya harus dalami agama berdua. Gak usah target sedalam-dalamnya, tidak, tapi berproses gitu. Karena di umur 0 sampai 10 tahun semua moment of parenting itu, momen untuk menanamkan 9 secret itu nggak akan datang lagi di umur 11, 12, 13, 14 dan selanjutnya. Gitu ibu ya. Jadi 0 sampai 10 tahun nggak boleh main-main. Kita teruskan 10, 11 sampai 15. Sejalan dengan perkembangan intelektualnya, ini sudah mulai rasional ini. Baik dan buruknya sudah. Anak memperlihatkan keluasan, sudah bisa diajak untuk berbicara, ya. Penilaian baik dan buruk mulai lepas sifat ego, sudah berpindah dengan fakta dan data. Jadi seperti Ustadz Benri katakan tadi itu, kenapa ada agama apa Ustadz? Cibi-cibi gitu, penasihatnya cibi-cibi itu apa yang lain itu kenapa? Karena ketika anak mau bergeser dari egosentrisnya, dia mau untuk tahapan di mana dia membutuhkan mana yang baik, mana yang buruk. Bapak dan ibunya nggak hadir sebagai patokan untuk mengatakan ini baik, nah ini buruk, nah. Ini di umur ini, umur baik dan buruknya. Dia udah mulai tahu nih, udah mulai ngeh dia.
Nah, cuman persoalannya adalah orang luar, televisi, grup-grup dari luar itu lebih mendominasi untuk mengatakan yang benar nih ini, yang baik itu ini. Nah, maka lahirlah agama cibi-cibi, agama smash dan lain-lain itu. Kenapa itu? Karena ayah dan ibunya enggak memasukkan yang tadi dibahas oleh Ustaz. Ya, ada agama Allah, agama orang tua. Perilakunya, matiin aja dulu. Ustaz mau duduk. Perilakunya mulai masuk tahapan kebiasaan. Oke, pendekatan yang utamakan 11 sampai 15 apa? Menanamkan nilai melalui dialog yang bertujuan meyakinkan. Jadi kalau mau 9 secret tadi itu, anak 11-15 ini udah bisa dialog nih Bu. Sudah bisa dialog, ya. Tadi saya mengatakan kalau kita paksa ini itu bisa aja tapi nggak bertahan lama. Karena apa? Dia butuh dialog nih di umur ini, ya. Bimbing bukan instruksi, libatkan bukan dipaksa. Nah, ya. Kemudian tahap ketiga, 15 tahun ke atas, kontrol internal atas perilaku. 15 tahun ke atas ini kalau istilahnya di ISQ itu ada yang kita sebut dengan God spot, titik Tuhan gitu ya. Jadi 15 tahun ke atas ini sebenarnya banyak sekali bertebaran di diri anak kita, titik Tuhan itu. Karena kalau kita lihat tahap perkembangan dalam Tarbiyatul Aulad fil Islamiyah, tahun 15 tahun ke atas ini tahun yang paling tinggi produktifnya. Puncak umur itu di dalam pendidikan dalam Islam, puncak umur dalam Islam itu 15 tahun. 15, 16, 17 tahun. Jadi ini semua kekuatan internal ini kuat ini. Nah, cuman persoalannya adalah anak-anak tidak akan menemui umur puncaknya di umur 15-16 tahun ketika 15 tahun ke bawah ayah dan ibunya nggak memberikan apa-apa. Ya. Saya kok ditinggal sendiri nih. Sebenarnya pemain utamanya berdua ini. Ya. Ya. Kalau saya selesai gimana? Siapa yang ngisi? Bu Fitri bisa gantiin? Ya. Oke, Ustaz. Kita teruskan ya. Menguatnya kesadaran akan nilai-nilai. Jadi ayah, bunda, 9 value tadi itu sebenarnya akan memenuhi puncaknya itu di umur 15-16 tahun. Jadi kalau misalnya apa? Contohnya, wala tusyrik billah, wala tusa'ir khaddaka linnas, wala tamshi fil ma'ruf, itu sebenarnya sudah bisa anak 15 tahun itu sudah intinya sudah muncul tuh di dalam dirinya dia. Tapi syaratnya di umur sebelumnya kita menanamkannya lebih dahulu. Pemain utamanya udah datang. Ya, oke. Ya. Tanggung jawab yang tinggi kepada Allah yang menyebabkan menjadi sangat peka untuk semua perilakunya dan memiliki tanggung jawab moral yang tinggi. Tadi saya mengatakan usia puncak produktif Tarbiyatul Aulad itu 15, 16, 17. Intinya di umur 15, 16 sebenarnya sudah banyak tanggung jawab yang bisa kita berikan kepada anak-anak kita. Oke, mungkin gitu aja Ustaz karena sudah datang pemain utamanya. Jadi intinya tadi 9, kalau di saya 9 value tadi itu cara menanamkannya adalah dengan memahami tiga tahapan tadi itu. Gitu Bu ya, 3 tahapan. Itu mungkin dari saya. Ya, saya aja jadi host Ustaz. Biar pertanyaan diarahkan ke berdua ini. Itu dari saya. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya buka sesi pertanyaan. Ya, silakan. Panitia lagi istirahat nih. Gimana panitia nih? Pelangi. Ayo, pelangi minumnya ntar dulu. Pelangi yang ini mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan siapa yang jawab, apakah Ustaz Bahtiar atau Ustaz Bendir atau Ayah Irman. Saya pernah mendengar bahwa kalau kita inventaris di dalam Al-Quran, dialog antara orang tua dan anak itu ada 17 dialog dan 14 diantaranya itu antara ayah dengan anak. Jadi justru peran ayah dalam berdialog kepada anak itu lebih banyak dibandingkan peran seorang ibu. Tapi fakta menunjukkan bahwa justru anak itu lebih banyak dialog dengan ibu. Nah, acara-acara semacam ini pun lebih banyak dihadiri oleh ibu. Ayah itu ngumpulnya di sholat Jumat. Nah, permasalahannya tema-tema semacam ini kurang sering dilontarkan ketika banyak ayah berkumpul. Nah, jadi saya sendiri
harus berkorban untuk meninggalkan kerja. Karena saya merasa ini perlu, kebetulan saya juga dai, jadi perlu saya sampaikan hal-hal demikian. Jadi bagaimana seorang ayah justru lebih banyak berdialog kepada sang anak. Karena Luqman sendiri, beliau seorang bapak berdialog kepada anaknya. Tapi ternyata fakta menunjukkan anak lebih sering ngobrolnya dengan ibu. Gitu. Saya pernah mendengarkan dari video Ustadz Bendri ya, bahwa anak sekarang itu usia psikologisnya itu separuh dari usia biologis gitu Ustadz ya. Berbeda jauh dengan apa yang terjadi ketika zaman sahabat ya. Kalau ayah Irwan tadi 15 tahun, dalam sejarah cucu Rasulullah Usama itu udah jadi jenderal gitu ya. Apa yang hilang dari umat Islam ini? Jadi ketika usia-usia seperti itu mereka sudah sangat mapan gitu. Tapi anak sekarang 15 tahun ngapain kita bisa tahu gitu ya. Jadi ini hilang bener nih dari Islam ini. Kenapa tidak bisa langsung menghasilkan generasi setangguh itu? Berarti ada tahapan yang nggak sesuai dengan Quran dan juga ada yang hilang gitu bagi umat Islam. Oleh sebab itu hal-hal ini perlu digali lagi dengan tahapan-tahapan di mana Rasulullah SAW mengajarkan kepada sahabat sehingga memunculkan generasi yang luar biasa. Ini yang hilang dari umat Islam. Saya kira itu Ustaz. Mungkin silakan dijawab oleh siapa aja. Silakan. Iya Ustaz. Saya nanti akan dijawab oleh yang berkompetensi 2 orang. Saya menceritakan ini aja Ustaz. Tadi sholat Jumat Ustaz Bakhtiar Nasir yang khutbah. Khutbahnya judulnya Ayah Hebat. Di Jangan jadi ayah gagal di masjid dekat bandara itu Ustaz. Nurul Huda. Nah saya makmum, di samping saya ada seorang ayah gitu. Ketika khutbah jalan itu di samping saya itu terdengar isak tangis nih maksudnya. Dari pertama tuh kedengaran ingusnya nggak biasa, kan ada ingus orang flu dengan ingus orang nangis kan beda ya, gitu. Karena saya sering nangis, sering flu juga, jadi bisa bedain lebih cepat gitu bedain. Jadi saya ngelihat nih sudut mata saya, nangis bener. Ayahnya gagah, menurut saya secara fisik gagah gitu. Saya bilang mau ngomong sekarang atau apa gitu ya, udah itu sepanjang khutbah. Nah Ustadz bahas tentang ayah itu tadi gitu ya. Sepanjang khutbah itu nangis. Saya nggak tahu apa yang terjadi. Habis sholat, kemudian beliau meletakkan tangannya di paha saya. Nah kemudian ini kan isyarat, ya isyarat untuk berkomunikasi. Nah saya ngelihat, saya bilang ada apa, Mas? Beliau istilahnya maaf, istilah beliau bilang ini khutbah gawat nih, gitu. Khutbahnya gawat gitu maksudnya gitu. Terus kemudian saya bilang gawatnya kenapa? Itu saya semua gitu. Nah beliau nggak kuat nahan tangisnya. Saya selama ini khutbah Jumat itu saya tidur Pak. Ini kali saya baru nangis gitu. Dan beliau ceritalah bahwa begitu dia sudah mengkhianati anaknya dan mengkhianati istrinya gitu. Kenapa? Karena yang tadi itu ayah, dia nggak mengerti apa yang harus dia lakukan sebagai seorang ayah gitu. Nah itu persoalan besar kita sekarang di Indonesia. Nah itu sekedar testimoni aja. Nah intinya beliau yang jawab. Saya tambahkan. Iya. Yang tadi disebutkan itu memang ada di dalam tesisnya Sarah binti Halil Al-Muttahir Ad-Dakhili. Ya, beliau nulis tesisnya judulnya Hiwarul Aba Ma'al Abna fil Qur'anil Karim wa Tatbiqatuhu Tarbawiyah. Dialog antara ortu dan anak dalam Al-Quran dan aplikasinya dalam dunia pendidikan. Walaupun memang masih mentah bahannya, tapi analisisnya menarik. Kalau saya pernah baca gitu. Memang ada 14 dialog ayah dan anak, 2 dialog ibu dan anak, 1 dialog ortu tanpa nama dengan anaknya. Terjadi fenomena saat ini ayah jarang dialog, itu memang pasti ada banyak faktor. Tapi justru anak rusak itu sekarang bukan sekedar ayah tidak pernah dialog. Ada 2 faktor ya kenapa anak tuh sekarang cenderung melawan orang tua ketika remaja. Yang pertama adalah hilangnya emotional bonding di masa kecil. Ibu terlalu cepat menyapih sebelum 2 tahun, belum sempat dibelai, ASI-nya dipenuhi, badannya subur tapi jiwanya kosong. Ya.
Ayah menyerahkan di umur 2 tahun, yang lebih banyak di scan adalah wajah pembantu, supir atau orang lain. Sehingga tidak ada, sehingga anak wanita tidak dekat dengan ayahnya di umur 0 sampai 5 tahun, cenderung ketika remaja jatuh ke pelukan lelaki lain. Bahkan waktu kami sempat ke Malaysia, diskusi dengan salah seorang profesor kami di sana, di Malaysia, anak wanita tidak dekat dengan ayahnya di umur 0 sampai 5 tahun, kalau dia menikah cenderung dia memilih untuk, kalau konflik, memilih menggugat cerai suaminya atau selingkuh dengan lelaki lain. Sehingga anak tidak dekat dengan ayah cenderung tidak menghargai sosok suami. Keluarlah kalimatnya, semua lelaki itu brengsek karena tidak dekat dengan sosok ayah. Ini pertama, makanya kenapa 0 sampai 5 tahun masa yang penting. Yang kedua, ini yang terjadi fenomena keluarga saat ini, kenapa anak cenderung melawan? Karena split antara peran orang tua. Ayah fungsinya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Makna qawam itu panjang, disebutkan dan Kiwam bil kasrah, Kiwam bil fathah, Abu Bakar Ar-Razi menjelaskannya dengan kalimat sederhana. Intinya qawam itu maknanya menegakkan aturan. Sementara ibu itu di beberapa ulama mengartikannya dari kalimat litaskunu ilaiha sakanul lahum, intinya memberikan rasa nyaman. Sekarang evaluasi di rumah tangga, sekarang ibunya lah yang mengatakan kamu nggak boleh nih, kamu nggak boleh nih, kamu nggak boleh nih. Bapaknya mengatakan boleh. Ketika ini sudah split, ini anak rusak. Karena ibu sudah tidak jadi tempat nyaman. Remaja berpikir ibu gua bawel banget. Seharusnya bapaknya lah, karena di dalam dialog Luqman bapaknya ngomong la tusyrik billah, la tusair khodakalin nas, la tamsyikul ardi marwa. Bapak, karena memang itu fungsi qawam. Kalau sekarang betapa banyak bapak yang mengatakan karena jarang pulang sebagainya, boleh. Nah, kok begitu ya? Aku udah bilang, udahlah boleh. Ini banyak kalau kita sebar. Maka saya mengamati dua hal ini karena saya kebetulan memang menangani banyak kasus remaja. Anak sudah hilang rasa nyaman sama ibunya. Ketika ibu sudah hilang anak tidak percaya kepada ibunya, dampaknya kemana-mana, dia mencari perhatian di luar. Maka ibu saya sarankan tetaplah fungsi dasarnya memberikan al-wadud. Al-wud, wud itu kalimat dari lebih besar dari al-hub, al-mahabbah, cinta yang teramat dalam, intinya menenangkan. Sehingga kalau bapaknya nggak boleh, sabar ya nak, emang bapak begitu. Kok sekarang kebalik? Sekarang saya pikir dua itu dulu. Nah, makanya kenapa peran ayah ini disebutkan oleh Dr. Ali Al-Qaumi dengan dua kata. Selama ini pepatahnya al-ummu madrasatul ula, belum berhenti kata beliau. Yang benar al-ummu madrasatul ula wal abu mudiruha. Ibu madrasah pertama seorang anak dan ayah adalah kepala sekolahnya. Jalani fungsi kepala sekolah 4. Pertama, pas sekolah memang jarang datang. Maaf nih yang pas sekolah jangan tersinggung. Maksudnya jarang ketemu anak. Tapi punya 4 fungsi. Pertama, fungsinya menyamankan sekolah. Sekolah dibikin nyaman, gurunya nggak was-was, insya Allah makanya ngajarnya nggak sambilan. Jadilah anak yang sambal-sambelan, 29 kan gitu. Makanya serius ngajarnya sehingga kalau istrinya resah, bapaknya mengatakan kamu gak usah khawatir. Nanti itulah fungsi suami. Yang kedua adalah fungsi pas sekolah menetapkan visi dan misi sekolah. Ibrahim punya visi misi di surat Ibrahim ayat 35, 36, 37. Ya, Rabbi innahun lana katsiran minan nas faman tabina fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Rabbana inaskantu min dzurriyyati biwadin. Panjang, silakan baca. Yang keempat, fungsi pas sekolah melakukan evaluasi. Yang keempat, melakukan eksekusi langsung. Kalau anak sulit diatur, itu pas sekolah. Maka para ayah di tengah kesibukan, ya jadilah ayah kepala sekolah. Karena kalau ayah kerjanya cuma ngurus genteng bocor, keran hilang, nih ayah penjaga sekolah. Ya, karena banyak. Naikkan upgrade-nya jadi kepala sekolah. Saya pikir itu Ustaz, silakan tambah Ustaz. Sudah cukup ya. Mungkin tekanan saya kepada ini tadi, di zaman sahabat anak-anak usia 15 tahun sudah menjadi orang hebat. Sampailah lahir katakanlah Ibnu Abbas, ya, kemudian Ibnu Umar, lalu kemudian Salahuddin Al-Ayyubi,
kemudian Muhammad Al-Fatih. Kalau di Indonesia saya kira nggak usah jauh-jauh, saya ambil dari Sumatera Barat dulu deh. Ya, walau Sumatera Barat sebetulnya banyak terinspirasi dari Aceh juga. Walau pembesar dari Aceh masuknya Islam ke Indonesia, itu kan orang-orang hebat sebetulnya. Jadi kalau kita lihat dari budaya, Bismillahirrahmanirrahim. Pertama memang yang membuat anak kita bisa melakukan lompatan besar itu tauhid. 3 kata kunci yang selalu saya jadikan dasar dalam materi saya. Mungkin ini bisa disebut sebagai eksperimen, Mas. Kita bertiga ini sebetulnya nggak hebat-hebat banget. Ini juga sebetulnya lagi belajar dari kegagalan sebetulnya. Bahwa Anda juga insya Allah jadi ayah hebat. Ini nih kita duduk bertiga sebetulnya juga galau. Ini situasi kok kayak begini gitu ya. Ini mesti apa yang salah? Ini bapak deh kayaknya yang salah. Artinya di ruangan ini kalau ada orang yang paling merasa bersalah sebetulnya ya kita ini awalnya. Kemudian mau berubah. Tadi ngobrol di belakang sama bapak-bapak tuh. Ceritanya mantan Bupati Kelungkung. Udah kita bina masyarakatnya, kita layani, kita datangkan ke masjid. Pemilih yang pro kita tuh di atas 68% tapi di bawah 70%. Saya nggak puas karena mestinya 90%. Terus masalahnya di mana? Hanya gara-gara 50.000, 100.000 habis. Sama dengan kualitas orang Indonesia kalau di Arab Abu Khamsin. 50 real bayarannya orang Indonesia begitu. Nah, bagaimana sih caranya nih merubah ini semua? Supaya ada lompatan-lompatan besar dari kualitas sumber daya anak-anak muslim. Saya mengamati tadi sholat Jumat, khutbah saya sebetulnya cuma membahas 1 ayat dan 1 hadis. Kan sudah hafal hadisnya. Setiap bayi terlahir dalam keadaan fitrah. Fitrahnya manusia itu hebat semua. Secara pemikiran ini produk Tuhan kan. Yang membuat produk Tuhan yang tadinya hebat menjadi jelek ini orang tuanya. Meyahudikannya, menasranikannya dan memajusikannya. Nah, fitrah yang harus kita jaga supaya anak-anak kita hebat gitu ya. Walaupun anak saya nggak hebat-hebat banget gitu. Saya juga lagi terus bereksperimen. Terus bereksperimen dengan ayat Allah, insya Allah nggak salah gitu. Karena kita sekarang lagi nggak punya model. Maka saya berterima kasih dan saya salut dengan bapak-bapak yang mau duduk seperti ini. Dan kita udah sepakat kita harus mengkader ini kelihatannya kader-kader muda supaya khutbah Jumatnya tentang fathering, tentang keayahan. Kasus yang seperti tadi waktu sholat Jumat, saya mau cuma cerita 2. Orang tuanya lah yang meyahudikan, merusak fitrah anaknya. 3 fitrah anak dasarnya kalau kita tanamkan baik-baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am kuntum syuhada idh hadara Ya'qubal maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahak wa ilaha abaik Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Para ayah, kalau ingin jadi ayah hebat, buat anakmu bangga kepadamu. Tapi jangan bangga kalau sama ayah enak. Kenapa? Jajannya banyak. Kalau pergi sama ayah enak, apa aja boleh. Kalau sama mama, ini nggak boleh, itu nggak boleh begitu. Itu berarti salah itu. Yang betul adalah kalau ayah menanamkan 3 hal pada anaknya. 1, tauhid. Na'budu ilahak. Selepas kepergian ayah, kami akan menyembah Tuhan ayah. Tuhan kakek ayah. Ibrahim, Ismail, dan Ishak. Di khutbah Jumat tadi saya jelaskan, kenapa anak ini tidak mengatakan na'budullaha, tapi na'budu ilahak. Kami akan sembah Allah ayah selepas kematian ayah. Dia nggak bilang begitu. Kami akan sembah Tuhan ayah. Dan bukan cuma itu, dia bangga dengan ayahnya dan keluarga ayahnya. Dan menyembah Tuhan kakek ayah. Kakek Ibrahim, kakek Ismail, dan kakek Ishak. Itu berarti memang asupan yang 14 ayat itu, terutama dari sisi tauhid, itu yang menggelembungkan mental anak. Yang memompa otak anak di situ.
Saya anak ketiga. Mungkin saya difokuskan betul oleh ayah saya supaya dia tidak jadi ayah gagal. Dan betul-betul dia pompa saya dengan berbagai macam pemikirannya, walaupun dia tidak berpendidikan tinggi. Banyak hal di dalam hidup saya nih, karena doktrin ayah saya. Masalah keberanian, mengambil resiko, kemudian kasih sayang, sampai ke fisik. Sampai ke fisik. Sebab kalau sama ibu, anak selalu pada zona aman kan? Anak selalu pada zona aman. Jadi ayah memang harus banyak, tetapi kalau mau masukkan yang paling hebat ke anak, tauhid aja. Saya kan kebanyakan ceramah. Saya takut anak saya itu nanti diceramahin dia sama bokap gue. Alhamdulillah kata itu nggak ada. Tapi saya selalu memainkan momentum kepada anak saya. Pelan-pelan. Saya tidak ingin menjadi penjajah. Saya tidak ingin anak saya cepat hafal Quran, cepat menguasai tafsir, enggak. Saya coba mengikuti ritmenya tapi bermain di momentum. Saya merasakan betul apa yang saya dapat dari ayah saya dan saya coba mengikuti perkembangan anak saya lewat ayat. Jadi, satu, ilahan wahidan. Jadikan anakmu menyembah Tuhan yang satu. Yang kedua, ini yang paling penting juga, na'budu ilahak, yang kedua ilahan wahidan. Jangan sampai ada syirik pada anakmu. Selama ada syirik, pendidikan apapun yang kau masukkan kepada anakmu ibarat bejana bocor, nggak akan penuh-penuh. Selama masih ada syirik. Saya pikir itu strategi para nabi dan rasul, kenapa melahirkan generasi hebat. Dan yang ketiga, wa nahnu lahu muslimun. Ayah, kami bukan cuma mentauhidkan Allah, kami bukan cuma tidak ingin syirik kepada Allah, tetapi kami akan taat sepenuhnya kepada syariat Allah dan syariat ayah. Di situ kehebatannya keturunan Yakub, keturunannya Imran, keturunannya Ibrahim, itu kata kunci utamanya. Selebihnya tinggal skill. Tinggal skill. Dan memang lompatan-lompatan besar, lompatan-lompatan hebat itu dari situ. Anak akan bisa menembus eskalasi langit. Tanamkan setiap hari tauhid di situ. Akan ada hal-hal besar pada jiwa anakmu. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira kita sampai jam 5 saja ya. Ya, ada satu hal yang tadi saya tambahin dikit. Jadi ada kalimat menarik dari Jundub bin Abdillah ketika bercerita tentang generasi dia, dan ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ustaz Bakhtiar. Kata beliau gini, waktu itu bicara di antara para tabi'in ya. Beliau bilang, ta'allamnal iman qabla an nata'allamal Qur'an. Kami dulu lebih dulu diajarkan iman sebelum diajarkan Al-Qur'an. Wa nata'allamal Qur'an nazdadul iman. Pada saat kami belajar Al-Quran, maka makin bertambahlah iman kami. Mungkin tafsirnya atau mentadaburinya adalah kenapa di sini Al-Quran seolah-olah berbeda dengan iman. Tapi saya katakan bahwa tauhid tadi yang sampaikan, rasa cinta kepada pemilik Al-Quran yang Allah itu lebih dulu kita tanamkan daripada Al-Quran itu sendiri. Itu harusnya Allah lebih dulu. Saya pikir itu dulu ya. Bagus sekali. Jadi makanya tuh di Luqman itu kan sholat tuh nomor 4. Ya, sholat nomor 4. Sholat anak kita nggak beres kalau muraqabatullahnya nggak bagus. Kalau birrul walidainnya nggak bagus. Kalau masih ada syiriknya, sholatnya nggak akan beres. Makanya untuk anak-anak itu, sholat itu nomor 4. Padahal biasanya ayat wa aqimus sholata wa atuz, buktikan sholatmu dengan zakat. Anak-anak belum punya penghasilan, maka buktikan dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi yang membuat anak kita melakukan lompatan hebat kalau sejak kecil, sejak remaja sudah punya mental amar ma'ruf nahi mungkar, itu jadi orang hebat insya Allah. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, saya hanya mau nanya sedikit saja. Selama ini yang dibicarakan ayah dan ayah dalam rumah tangga. Bagaimana kalau dalam rumah tangga itu tidak ada figur ayah? Apa yang harus dilakukan dan bagaimana mengajarkan anak agar ada figur ayah dalam rumah tangga ibu, meskipun dalam rumah tangga itu hanya ada ibu saja. Terima kasih. Nanti aja juruan teknis.
Iya, ada dua memang ke situasi di mana ibu atau anak tidak memiliki ayah. Bisa jadi ibunya bercerai atau ayah meninggalkan gitu ya. Tentang hal ini juga Allah kisahkan tentang wanita single parent, yaitu Hannah binti Fakhud ya, di dalam Al-Quran, yaitu disebutkan istri dari Imran. Singkat kata begini ibu, dua model pengasuhan ketika ayah itu tidak ada adalah dengan dua metode, yaitu pertama secara tidak langsung. Secara tidak langsung itu pertama adalah lewat kisah, di mana ibu dari awal memang mau tidak mau jangan pernah curcol tentang suami ke anak. Jangan kayak bapakmu tuh, memang nggak pantas banget ditiru itu. Anaknya sejak awal ditanamkan kebencian kepada tentang ayahnya karena mungkin ibunya bercerai, single parent, ini berdampak juga terhadap bagaimana penghargaannya terhadap sosok ayah. Ya. Atau yang kedua adalah dengan mencari ayah pengganti. Ini dilakukan oleh Maryam ya, dan memang sebelumnya sudah jauh hari diputuskan bagaimana Imran sudah memilih sebenarnya siapa yang akan mengasuh, yang mana Maryam. Hannah binti Fakhud meneruskan, yaitu ketika Maryam diasuh oleh Nabi Zakaria alaihissalam. Muhammad ayahnya wafat juga keayahannya tidak berhenti. Kenapa saya katakan begini? Ini ayah itu menjadi penting secara walaupun secara langsung dan tidak langsung karena mempengaruhi juga karakter. Penelitian dari Profesor Gregory Slayton bahwa 75% perilaku seksual anak itu dipengaruhi oleh sosok ayah. Kalau ayah tidak ada ke anak laki-laki cenderung jadi feminim, anak laki-lakinya cikal bakal gay. Yang kedua, kalau ayah tidak ada di anak perempuan cenderung jadi tomboy dan cikal bakal lesbi. Contohnya gini aja, kalau ada teman kita yang perilakunya gay atau feminim, cowok dan tomboy, tanya sama dia gimana sosok ayah di masa kecil. Ya biasanya ada masalah. Ya itu saking pentingnya, karena itu salah satunya memang menghadirkan sosok ayah pengganti itu sangat mungkin dilakukan. Nah si ibu bisa dengan tadi pendekatan yang tidak langsung. Ya boleh kawin lagi, walaupun kalau kawin lagi dengan suami yang baru tidak bertemu dengan suaminya yang pertama di surga ya. Kalau nggak kawin lagi bertahan Ustaz. cari pengganti dengan yang mahramnya. Yang mahram misalnya pamannya diminta, misalnya kakeknya diminta, misalnya dititipkan sebagaimana dulu Hannah binti Fakhud kepada Zakaria, pada sosok guru. Ya misalnya bagaimana dulu Abdul Aziz bin Marwan bahkan pernah dia ditugaskan ke Mesir, tidak ingin anaknya Umar bin Abdul Aziz yang bandel ini tidak diasuh oleh ayah, maka dititipkan ke Syekh Sholih bin Kaisan ya, dan itu dilakukan, dan yang menjadi pengasuhnya adalah sosok ayah pengganti, dan pengertian adalah sosok laki-laki. Muhammad Al-Fatih diasuh juga oleh Syekh Ahmad Qurani dan Aq Syamsuddin. Ada sosok seperti itu. Jadi kalau memang ini karena ibunya tidak ada, bisa lewat tadi sosok di mana lewat kisah atau lewat tadi contoh-contoh, lewat stimulan orang lain yang kita amanahkan. Ya, saya pikir itu dari saya. Mungkin Ustaz bisa nambahkan, Pak Iwan. Ya, kalau di kajian fathering itu, kajian keayahan dalam Islam itu, anak dari ayah itu butuh dua ibu. Satu dia butuh tokoh, satu dia butuh peran. Satu dia butuh fisik, satu dia butuh psikologis. Nah, kalau secara fisik, sebenarnya anak siap untuk nggak punya ayah secara fisik. Nah itu banyak sejarahnya. Rasul, Nabi itu nggak punya ayah. Artinya memang secara fisik sebenarnya nggak apa-apa, siap anak-anak. Tetapi yang paling susah itu adalah kehilangan secara psikologis. Nah, karena apa? Karena kehilangan psikologis ini banyak ini. Yang pertama, anak-anak tidak akan nanti terbentuk self esteemnya dia. Jadi bagaimana dia memandang dirinya, itu yang pertama. Yang kedua, dia miskin karakter. Karena karakter itu memang lebih banyak dicontohkan, diajarkan oleh ayah secara psikologis ayah. Gitu. Nah, seperti misalnya gini, di umur 0 sampai 10 tahun itu ada 10 karakter yang memang mutlak kita ajarkan kepada anak kita.
terbaiknya ayah memang. Gitu. Nah, jadi terus gimana kajiannya kalau memang ayahnya nggak ada secara fisik? Nah, yang jelas adalah secara psikologis jangan sampai nggak ada. Gimana caranya? Ustadz Benri katakan magang boleh. Ibu misalnya anak ibu apa nih yang kurang ya? Kan ayahnya nggak ada. Anak kita nggak pemberani. Berarti yang harus dimagangkan itu adalah karakter beraninya. Ke siapa? Magang dengan sistem yang tadi itu. Cari yang sama muhrim dengan ibu, Pak D-nya kah atau Pak Le-nya kah atau Ustadz atau siapa yang itu dimagangkan itu. Nah, memegangkan karakter ini sebenarnya ibu nggak usah lama-lama. Yang penting dia ketemu momennya. Kalau dia ketemu momennya, dia dapat bahwa itu berani dan dia lakukan, tinggal kita hanya membiasakan. Nah, kita bahas kemarin siang itu, kemarin malam kita bahas ada 3 cara menanamkan karakter itu kepada anak kita. Dan gitu ya Bu ya. Ceritakan, tadi Ustadz Benri mengatakan ada 2 cara yang paling hebat, bersafar dan storytelling, bercerita gitu. Nah, bersafar itu adalah salah satu, nanti di Luqman dikatakan tadabur alam, tafakur alam itu. Jadi misalnya begini Ibu, banyak membawa anak melihat apa gitu, di luar ya, di luar sana. Jadi sebenarnya terjawab Ibu, yang paling berat itu kalau di Indonesia single parent itu sudah seperti dulu Amerika mengalami di tahun-tahun 80-an. Apa itu? Single parent yang berbahaya itu adalah ketika suami istri itu ada sebenarnya, tetapi yang mengasuh itu hanya satu. Kalau Bu Eli mengatakan pengasuhan patah sayap. Nah, pengasuhan patah sayap inilah yang berbahaya sebenarnya. Lebih berbahaya dari ketika anak ayahnya jelas nggak ada. Gitu. Yang susah itu dan itu tadi itu. Karena di sana nilai nggak jelas. Inkonsisten. Inkonsisten ini adalah musuh utama dalam pengasuhan. Jadi tidak, musuh pertama dalam pengasuhan itu apa? Di rumah tangga yang musuh pertama apa? Nggak sepakat suami dan istri dalam mengasuh anak. Gitu. Nggak ada standar operasionalnya. Manual booknya yang sama tuh nggak ada. Istri kemana, ayah kemana. Itu yang paling berat sebenarnya. Nah, itu yang menyebabkan kita nanti menjadi orang tua durhaka. Karena memang nggak sama prinsipnya. Gitu. Nah, jadi menurut saya 2 itu Bu. Jadi anak butuh fisik, anak butuh psikologis. Itu mutlak dari ayahnya. Nggak dia dapat fisik, nggak apa-apa. Karena anak juga kecenderungannya sekarang nggak dapat fisik. Misalnya ayahnya berangkat jam 6, pulangnya jam 10 malam. Itu 8 jam lebih anak nggak mendapatkan fisik. Tadi jangan sampai anak nggak mendapatkan psikologis. Nah, psikologisnya gimana? Tadi itu Bu, yang tadi kita terangkan 3 tahap perkembangan tadi itu. Gitu Bu ya. Jadi insya Allah nggak apa-apa. Gitu. Cukup saya kira, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Sebelum saya tutup ada satu closing statement. Broken home, keluarga berantakan itu bukanlah yang bercerai. Broken home sesungguhnya adalah keluarga yang gagal menanamkan nilai-nilai tauhid kepada anaknya. Meskipun anaknya sekolahnya tinggi, status sosialnya tinggi, gajinya tinggi, tetapi tidak dididik kepadanya tauhidullah, itu broken home. Itu keluarga gagal, keluarga berantakan. Mohon maaf atas semua khilaf dan salah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak